individu, goalnya adalah membuat seperti ini dari pengolah angka dan kita akan pilih teman-teman itu bukan Excel ya. Tadi sudah di apa namanya sudah di sounding, kita akan menggunakan platform. Kalau Excel itu kan punyanya Microsoft. Nah, di era sekarang di pemerintahan ataupun di corporate itu banyak yang menggunakan apa namanya Google Sheet. Kenapa? Satu free, yang kedua bersifatnya cloud dan bisa berkolaborasi, interaktifnya tinggi. Itu sih. Jadi kita harus mulai, tapi mirip gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, uh, kita masih ada waktu sekitar sampai jam berapa ini? 10 berarti ya masih ada waktu 1 jam setengah ya. 1 jam setengah. Nah, di sini nanti saya sebenarnya ingin dari teman-teman yang share screen, nanti saya akan memandu. Terus sebelum ke sana, teman-teman mungkin ini yang perlu diketahui, namanya adalah apa ya, grafik, eh, apa namanya, aku lupa lagi tingkatan, apa-apa belajar. Nah, ketika kita nanti apa namanya, ketika kita di sini nanti, saya harapannya teman-teman tidak hanya mendengarkan. Kenapa? Karena gini, di dalam sebuah research, kalau teman-teman ini hanya mendengarkan aja, paling hanya mana nih halaman. Nah, guys, paling hanya sekitar 20% ya audio visual. Jadi teman-teman melihat, teman-teman mendengar itu hanya 20% yang masuk gitu secara experience. Terus gimana mau supaya tinggi? Maka jawabannya adalah praktis. Artinya lakukan. Nah, harapannya adalah di sini nanti teman-teman juga melakukan gitu. Saya demo, teman-teman melakukan juga. Oke, clear ya, supaya teman-teman bisa menyerap 75% dari apa yang kita diskusikan seperti itu. Apalagi kalau teman-teman bisa mengajari itu di tingkatan tertinggi. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya materi ya. Aku izin share screen. Teman-teman mungkin saya share materinya lewat Google WA sama Zoom chat ya. Ntar aku coba ini dulu ya, stop share dulu, terus tak kirimkan link materinya. Saya kirimkan di mana grup WA ya. Sama saya kirimkan di grup Zoom chat. Zoom chatnya mana nih? Bentar, Zoom chat. Oke, harusnya bisa ini ya, melihat ya. Jadi ini materi yang pertama. Oke, kita akan perbanyak demo, tapi mungkin saya akan 5 menit gitu ya untuk eh, sedikit fundamental gitu ya. Kenapa kita belajar administrasi perkantoran? Itu kalian mau di divisi manapun, kalau saya walaupun ini saya backgroundnya ini ya engineer ya, saya back end engineer, apa namanya sudah 6 tahun gitu ya ngoding gitu. Nah, itu pun setiap hari saya harus make administrasi perkantoran ini, terutama di Google Sheet ataupun kalau pakai Excel ya Excel gitu. Karena untuk pengolahan angka
kalau kita pakai Excel atau Google Sheet itu bisa cepat gitu dibandingkan kalau kita pakai apa namanya website. Tapi kalau website itu bagusnya scalable jutaan. Tapi kalau satu tim 5 orang gitu, itu lebih sangat efisien kalau kita pakai tools administrasi perkantoran ini. Jadi ini mau di level manapun itu akan sering kepake teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ini yang biasanya saya pakai untuk manajerial. Jadi saya punya member atau punya apa namanya bawahan gitu untuk melakukan perencanaan itu yang saya lakukan ya pakai Google Sheet satu minggu ini ngapain timelinenya seperti apa itu dibuatkan di sheet setiap hari itu kita monitor di situ gitu. Analisis ini kalau kita punya data biasanya saya akan lakukan banyak analisis apa sih apa namanya dari data yang ada itu apa insight di minggu ini atau di hari ini seperti itu. Rutinitas ya hampir setiap hari kita update di sana isi, analisis dan teknis interpersonal itu lebih ke ini ya apa namanya tambahan. Nah, sekarang kita langsung masuk nih teman-teman semuanya ke data table. Di sini nanti kita akan memakai spreadsheet dan apa namanya datanya itu bentuknya adalah tabel. Kalau teman-teman lihat, kalian pernah pakai Google Map gitu, datanya kira-kira apa? Ya, kalau di Google Map itu datanya umumnya sifatnya node atau titik. Jadi punya titik ketersambungan gitu antara kota satu, kota dua, jaraknya berapa dan sebagainya. Nah, tapi di Excel ini itu data yang digunakan sifatnya tabel, ada kolom sama ada baris gitu. Dan itu sangat powerful, powerful banget gitu. Ada baris, ada kolom, ada header, ada body. Nah, nanti kita bahas detail ya. Langsung aja nih ke technicalnya. Kenapa kok kita langsung ke technical? Karena kalau kita lah hanya berbasis slide, se apa namanya sepengalaman saya itu kurang mengena gitu. Nah, sekarang saya mau langsung ke technical teman-teman semuanya untuk mempelajari formula-formula dasar. Hari ini kita akan dasar dulu, setelah itu naik, naik, naik sampai bisa membuat dashboard gitu ya. Oke, nanti kita ada banyak, ada average, if, sum, VLOOKUP, count, index, match, dan sebagainya. Nah, eh, sekarang kita enaknya gini, ada nggak yang mau apa namanya jadi volunteer untuk teman-teman kayak share screen gitu, yang share screen, terus saya yang ngasih panduan. Ada nggak? Boleh resen nggak kalau misalkan kalian ada yang mau jadi volunteer yang share screen nih. Tapi kalau nggak ada yang mau, ya saya tunjuk gitu. Nggak. Nanti kalau nggak ada ya mungkin dari saya nggak apa-apa. Oke, sambil ini ya, mungkin saya akan satu dua formula dulu, nanti dari teman-teman yang share screen. Oke, saya langsung technical, kita langsung praktek teman-teman semuanya disiapkan. Yang pakai HP gimana? Nggak, ya dengarkan dulu aja diobservasi. Kalau yang punya laptop uh, bisa sambil nyoba ya teman-teman. Oke, thank you. Oke, pertama Google Sheet itu produknya Google gratis. Jadi dia untuk pengolah angka. Kalau Excel itu punyanya Microsoft ya teman-teman semuanya. Dan itu price-nya berapa ya? Jutaan kalau nggak salah. Tapi bisa kalau yang Google Sheet itu online apa namanya sangat cloud. Cloud itu artinya makainya ya di harus ada internet karena ini pakai Zoom, makanya pasti akan bisa gitu.
Oke, eh, sekarang untuk pakai Google Sheet, kita pakai Google Sheet ya. Apa namanya? Ya ini sih, 1 juta, mana ya resminya ya? Kayaknya mahal deh. Enggak, kita pakai Google Sheet. Tapi kalau teman-teman pakai Excel nanti bisa menyesuaikan kok. Mirip, mirip banget. Ada beberapa yang berbeda sedikit. Nah, pertama, untuk membuat Google Sheet, teman-teman ke Google Drive, milih dokumennya di mana. Jadi Google Drive ini kayak Windows Explorer-nya kalian. Ini saya pakai Mac. Kalau di Windows itu kan Windows Explorer. Kalau di Mac itu namanya Finder. Mana nih? Komputer. Kayak gini. Jadi menentukan dokumennya itu ditaruh di mana. Mau taruh di dokumen ataupun ditaruh di mana gitu. Nah, kalau yang eh, sifatnya itu Google Sheet, kalian buka aja Google Drive atau drive.google.com. Ini harusnya teman-teman sudah ini ya paham ya. Tapi kalau belum paham nggak masalah sih. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan nih teman-teman semuanya. Sambil saya coba ini ya, Wills, Wills, Wills name kalian nih. Saya mau tanya, eh, ada pertanyaan sama bisa jadi ini nggak volunteer nggak nih? Hmm, Mbak Mutia, Syahra hadir nggak nih? Mbak Mutia, Hadir. oke. Mbak Mutia, Iya, dirimu mau ini nggak? Apa namanya? Mau share screen nggak nanti? mau cuman yang di laptop adanya itu Excel. Oke, oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Nggak masalah. Setelah ini saya akan kirimkan link kita belajar bersama. Aman ya. Nanti kita coba deh satu formula aja persiapan ya, Mbak Mutia ya. Oke. Tapi maaf mau nanya eh dulu, ini kan dipandu berarti kan? Ada yes, panduannya korek, atau gini? korek, korek, Oke. korek. Baik, saya akan buat satu dokumen. Cara membuatkan dokumen, kalian pilih Google Drive, pilih letaknya di mana. Ini kalau di Drive saya. Kalau di yang gratis itu kan cuma 25 giga ya. Harusnya itu cukup. Ini saya sudah buat beberapa folder. Terus, aduh, ya kita tunggu dulu. Eh, Oke, saya milih folder dulu letaknya di mana. Aduh, oke. Saya buatkan Google Sheet. Caranya klik kanan, terus Google Sheet gitu. Nah, ini untuk kalian ya buat sendiri ya. Kalau ini nanti saya share juga untuk bahan gitu ya. Kita nyoba bersama-sama. Ini saya kasih ada via chat. Kak, hasil recordnya share di mana nanti? Di mana tuh Mbak ini Mbak Iwan? Nanti akan di-share, Mas. Oke, latihan sesi 1. Jadi enaknya ini kalau kita pakai bareng-bareng, saya share. Terus ini saya, oke, segini. Ini adalah tampilan Google Sheet, mirip kan ya sama Excel gitu. Dan ini sifatnya cloud. Kita makainya di internet. Kalau nggak ada internet ya udah eh, nggak bisa gitu. Walaupun ada fitur offline, tapi core-nya atau aslinya ini sifatnya online. Nanti di sini. Oke, terus enaknya ini kita bisa sharing. Jadi dokumen ini itu bisa di apa namanya bisa disebarkan dan bisa di-invite siapa aja yang bisa jadi editor. Nah, sekarang Mbak Mutia, saya minta email kirimkan ke saya via Zoom chat tapi via personal ya, jangan di grup. Nanti banyak ini teman-teman yang bahaya. Oke, terus untuk ini itu bisa diakses oleh semua orang, teman-teman bisa klik yang namanya share di sini.
Nah, share di sini ini itu nanti ada pilihan siapa ownernya. Oh, ownernya saya. Terus siapa yang bisa akses? Restricted itu berarti hanya saya atau hanya yang diizinkan. Saya habis ini akan mengizinkan Mbak Mutia untuk jadi editor di sini. Nah, teman-teman bisa juga pakai, nggak apa-apa. Terus ini saya apa jadikan, diklik gitu ya. Nanti ada pilihan tiga, restricted, Altera, sama anyone. Mungkin kalau teman-teman ya cuma restricted sama anyone. Kalau yang ini itu organisasi, biasanya yang akun-akun organisasi itu ada nama organisasinya. Nah, di sini pilih anyone with link, itu artinya adalah siapapun yang punya link itu bisa ngapain? Apakah hanya bisa melihat, atau bisa hanya komentar, atau bisa ngedit juga. Nah, di sini saya hanya mengaktifkan viewer. Terus, eh, teman-teman, kalau kecepatan, tolong dikabari ya, atau via chat. Kak, kecepatan. Kak, ada yang belum ikut gitu. Jadi tolong dikabari. Tapi karena ini waktu 1 jam, nanti akan pakai kecepatan sedikit ekspres atau nanti mungkin sebagian saja kita lanjutkan besok nggak masalah. Oke ya. Terus yang setting ini itu nanti ada informasi datanya ini bisa di-download kah, bisa di-print atau bisa di-copy. Kalau saya ini uncentang, kalau saya share, kalian bisa lihat tapi nggak bisa komen. Kalian nggak bisa download, kalian nggak bisa ngeprint, kalian nggak bisa ngopi. Jadi eh, apa namanya keamanannya aman. Tapi kalau mau diaktifkan ya nggak masalah juga, tergantung dari kalian. Oke ya, seperti itu. Sebentar ada Zoom chat. Oke, baik. Terus saya copy dulu. Silahkan kalau nanti apa namanya di Zoom chat ya. Baik, kita mulai sekarang. Mulai dari eh, kita akan pakai formula yang umum. Ini kecepatan ini ya, eh, lumayan. Harusnya gampang karena saya akan banyak melakukan atau mengenalkan kalian juga ke shortcut yang ada. Shortcut itu misalkan ya, di sini saya ngetikkan nomor gitu. Terus di sini saya ketikkan nama. Sebelum ke sana saya lupa mengenalkan ini tuh areanya namanya apa. Ini nama areanya adalah sheet gitu. Terus yang ABC ini sama kayak di Excel ya. Kalau teman-teman itu sama. ABC ini, A ini adalah namanya kolom. Satu ini namanya adalah row atau baris. Kalau saya klik satu di sini, itu namanya adalah cell. Selnya berapa? Namanya dari kolom sama baris. B3. Berarti ini sel B3. Gitu. Nah, keseluruhan ini namanya adalah workbooks atau tempat kerjanya. Setiap buku kerja atau workbook itu punya beberapa lembar atau sheet di sini. Kita bisa nambahkan banyak sheet. Maksimal berapa, Mas? Unlimited gitu. Jadi ada 3 sheet, tinggal pilih plus. Kalau mau di delete ya tinggal klik kanan, pilih delete. Seperti itu. Itu pengenalannya, teman-teman. Terus em, yang atas ini namanya toolbar, alat-alat bar itu apa ya? Bar itu bahasa Indonesianya ya tempat alat lah. Ada banyak alatnya. Di sini ada menu bar juga. Nah, sekarang kita akan pelan-pelan explore apa aja yang bisa kita pakai. Sekarang saya mau isi di dalam sel A1 nomor, B1 itu nama, C1 itu mungkin skor ya, skor seperti ini, atau nilai seperti itu. Nah, yang pertama kita formatting dulu nih. Formatting, jangan formatting dulu deh. Ngisi dulu.
Pertama, ke nomor itu kan kalau kita ngisi manual gini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Manual ya. Nah, biar terisi otomatis, itu cukup 1 sama 2. 1 sama 2 aja di blok itu diklik sama di drag ke bawah, lalu arahkan kursor ini yang gerak-gerak mouse atau kursor ini di titik biru pojok kanan bawah sampai tandanya ganti ke plus seperti ini. Lalu tarik ke bawah sampai berapa? 10, sampai 9, sampai sampai 9. Itu teknik pertama ya supaya otomatis. Kalau nggak ada 1, 2, kalau cuma satu aja bisa nggak Mas? Ya nggak bisa. Kalau cuma satu, ditarik ke bawah, ini nanti jadinya duplikasi, datanya sama, gitu ya. Jadi kalau mau apa namanya, kalau mau punya pola, misalkan polanya genap 1, 2, 4, harusnya gini cukup sih. 1, 2, 4 ini nanti akan diteruskan ke 6. Sorry sorry. 1, 2, 6. Bentar, bentar, bentar. Satu, oh nggak bisa, bukan satu. 2, 4, 6. Ini harusnya bisa nih kalau polanya. Nah, jadi kalau sudah ditentukan polanya, kita drag itu nanti akan mengikuti. Kalau ganjil 1, 3, 5 seperti ini atau 1, 3 aja harusnya bisa nih. Diklik. Nah, seperti itu. Tapi kan jarang ya nomor itu ganjil genap pasti berurutan. Makanya di sini 2. Atau kalau enggak, bentar, bentar. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang teknik kedua itu ngisi nama dulu ya. Namanya misalkan saya pakai nama yang di sini ya. Nggak apa-apa ya. Sebagai ini ngisi aja kok. Contoh, enggak ini. Namanya apa? Nah, ketika saya paste seperti ini, itu copy paste gampang ya. Ctrl C, Ctrl V kalau pakai Windows. Kalau pakai Mac ya sama, Ctrl C, Ctrl V. Cuma kalau di paste stylenya dari yang lain, saya kan ngopi dari sini nih. Ini saya copy, Ctrl C itu ngopi, terus di Ctrl V ke sini itu stylenya itu ikut. Beda ya sama nama sama ini gitu. Nah, supaya ketika di paste itu stylenya nggak ikut, ini saya akan lakukan yang namanya undo. Klik tombol ini. Undo itu adalah mengembalikan perubahan sebelumnya. Kalian bisa klik Ctrl Z, itu untuk shortcutnya. Ada pilihan Ctrl Z ini di Mac. Mac simbolnya gini untuk Ctrl. Uh, Ctrl Z, maka balik. Terus kalau mau dipaste, jangan cuma Ctrl V, nanti stylenya ikut. Tapi ditambahkan Ctrl Shift V supaya stylenya itu hilang sehingga tulisannya itu secara default akan ikut apa namanya defaultnya, jadi lebih enak gitu. Itu Ctrl Shift V. Namanya adalah clear paste. Kalau cuma Ctrl V itu paste, kalau ada stylenya dia akan ikut gitu, gitu ya. Ini saya tarik ke bawah dulu ini. Terus yang teknis ketiga, skor ini kita isi dulu, misalkan, sorry, nggak mungkin ya, 20, 90, 70, 60. Ini kita masih dasar dulu ya, Mas, ini kok dasar banget, nggak masalah. Kita mulai dari dasar memang. Oke, seperti ini. Nah, teknik kedua, ukurannya ini, ukuran dari apa kolom, itu kan nabrak nih, gitu ya, ukurannya nabrak. Kalau teman-teman mau ukurannya ini itu apa namanya menyesuaikan dengan isinya, kalian bisa klik 2 kali di antara B sama C. Ntar ada chat, Kak izin. Oke. Klik 2 kali di sini, di garis antara B sama C itu. Seperti ini, klik 2 kali. Nah, maka nanti dia akan lebarnya itu akan mengikuti yang tertinggi.
Yang ini juga sama, biar enak dibaca, klik 2 kali. Nanti ukurannya menyesuaikan, skornya juga boleh, klik 2 kali. Ini kalau mau dilebarkan dikit, ya bolehlah. Gitu. Oke ya, harusnya gampang. Terus yang ke selanjutnya, yang ini kita kasih format, namanya ada bold, itu menebalkan, italic, itu memiringkan. Yang ini kita bold. Terus alignment itu apa ya namanya ya? Horizontal align itu kayak posisinya itu tengah, rata kiri atau rata kanan. Nah, ini bisa pakai ini. Kalau yang B sama I itu shortcutnya bisa pilih kontrol kontrol B ya. Ini bisa klik kontrol B. Nah, nanti dia bisa bold, bisa enggak. Gini. Terus kalau mau tengah ini itu entar kalau enggak salah kontrol shift E. Pakai shift ya kalau lang align. Kenapa? Karena kalau cuma kontrol E itu nanti kena si browsernya, ada shortcutnya. Jadi kalau dia mau bold, Control Shift kalau mau bold, mau tengah itu Control Shift E. Mau rata kiri, Control Shift L, left, L. Rata kanan, Control Shift R, right, gitu. Oke ya. Terus dikasih warna, teman-teman bisa klik fill color, itu untuk ngasih warna aja. Oke ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita tengahkan biar enak dipandang aja. Saya manual juga bisa. Oke, yang dari sini apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke formula? Oke, 5 menit ya. Harusnya setelah ini kita ke formula. Ini masih belum berpikir, mungkin 30 menit lagi kita akan banyak berpikir logika. Yang sekarang ya kita masih simpel-simpelan dulu. Dari sini dulu aman ya. Kalau ada silakan raise hand atau open mic boleh. Atau via chat juga boleh. Oke, nggak ada. Oke, sekarang kita akan apa namanya sebentar. Ini yang belum dieksplor itu yang penting text wrapping ini ya. Oke, sekarang kita ke text wrapping ya. Ini nyoba-nyoba aja ya. Jadi misalkan em, ini saya pindah dulu ya. Kalau mau pindah kolom, kalian bisa klik keseluruhan itu, klik kolomnya itu ngeblok semua kolom ini. Pindah ke sini, itu tinggal diklik, di drag, taruh sini. Nah, ini kalau saya kecilkan, uh, dia kan ada yang ini namanya overflow. Overflow itu ngelewati batas, tapi tetap ditampilkan. Namanya adalah overflow. Terus ini kalau mau biar ini itu apa namanya tidak kelihatan, teman-teman bisa klik salah satu atau di blok semua boleh, lalu klik ini namanya adalah text wrapping. Pertama saya akan kenalkan overflow. Overflow itu ya ngelewati kayak gini nih, overflow. Terus yang kedua, wrap. Wrap itu kalau ada ngelewati gini, itu nanti dia akan ganti baris. Ketika saya klik ini, maka si Halim itu akan ganti baris, si Christine juga ganti baris. Karena menyesuaikan ukuran dan dia apa namanya wrap gitu ke bawah. Ini kayak simbolnya ke bawah. Terus yang ketiga itu clip. Clip itu kayak overflow tapi setelah batasnya itu di hidden sama dia. Nah, kayak gini. Kalau yang overflow itu kelewat, kalau yang clip itu tidak. Gini ya. Kita pakai yang mana, Mas? Tergantung. Kalau untuk tabel biasanya pakai yang clip gitu. Tapi kalau teman-teman butuh lengkap ya nggak apa-apa gini. Terus ini Mas, ini kok ke bawah Mas ininya apa? Kalau tadi kan horizontal align itu kan kiri kanan ya.
Kalau atas bawah namanya vertical align. Ada di mana? Di blok, ada di sini. Namanya vertical align. Simbolnya kayak panah ke bawah, ada garisnya. Ini dipilih mau ada berbasis atas, tengah, atau bawah. Bagusnya biasanya tengah. Nah, ini di tengah-tengah sini. Ini juga di blok, ditaruh di middle, tengah. Oke ya, harusnya aman. Ini saya kembalikan ke mana? Ke kanan. Ukurannya saya ini terus sudah seperti ini. Ini kok nggak enak. Ini ya. Terus sekarang kita akan pelajari yang namanya adalah merge. Merge itu menggabungkan sel. Nah, menggabungkan sel itu contohnya ya di sini kita akan kasih total. Nah, total ini itu saya mau gabungkan dengan sel yang di sini nih. Nah, ini saya mau gabungkan. Ini ada dua sel. Ini mau saya gabungkan itu pakai yang namanya merge cell. Dipilih yang mana? Dipilih yang ini nih, merge cell atau ya ini ya, tombol merge cell. Atau diklik kanan boleh, lalu pilih merge cell. Ada nggak merge cell? Merge ada yang biasanya. Ini di blok dulu, terus dikasih merge cell. Terus ya bergabung lagi ya, gitu. Terus ini blok, terus dilaksanakan, dikasih warna, biasanya beda seperti ini. Nah, sekarang kita akan pelajari formula. Di formula ini itu kita akan menggunakan perintah yang namanya kalau kita manual, kalau rumus itu pakai awalnya itu sama dengan seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai sebuah formula perhitungan itu selalu diawali sama dengan kalau nggak diawali dengan sama dengan contohnya nih 2 ditambah 2 harusnya kan 4. Tapi karena nggak sama dengan dia cuma teks, ini jadi teks bukan menjadi sebuah formula. Kalau jadi formula depannya ketika sama-sama dengan tadinya yang diperhitungkan ketika di enter maka hasilnya adalah 4 seperti itu. Oke. Clear. Nah, sekarang kalau kita mau perhitungan manual yang sama dengan kita bisa pilih atau select range. Misalkan kita ambil nilai 80. Ini tulisnya adalah C2. Tulis C2 boleh. Nah, dia akan otomatis atau dipilih langsung juga boleh. Ditambah 90, ditambah C4, ditambah C sekian, ditambah C6 400. Gampang ya kalau manual. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya ada 1 juta data? Misal saya akan pakai rumus, saya akan kenalkan. Nah, nama rumusnya adalah sama dengan namanya adalah sequence. Sequence ini kayak apa namanya, membuat urutan gitu. Misalkan sequence-nya 1000, dia akan membuatkan kayak 1, 2 ini sampai 1000. Ketika saya enter terus kalau mau sampai ke bawah, mau sampai apa namanya sel yang ke bawah itu ini kan kita bisa pakai panah nih ke kiri kanan nih. Kalau mau bawah datanya itu pakai shift bawah. Kontrol bawah. Nah, sampai 1000 nih. Sekarang kalau kita menjumlahkan ini ya pusing ya, kalau kita manual itu kan pusing. Makanya kita pakai apa nih kalau menjumlahkan biar otomatis. Ini kalau kita ganti ya dia otomatis, tapi kan manual. Rumusnya ini namanya formula bar ya di sini itu. Kita bisa pakai rumus yang namanya adalah sama dengan kita ganti dengan sum. Sum itu untuk menjumlahkan.
Nah, di situ ada informasi range-nya. Yang mau dijumlahkan itu range-nya mana? Bisa diblok aja, terus tutup kurung, enter. Maka nanti lebih enak. Maka kalau gini ada 1.000 data, sequence misalkan 1.000 ya, harusnya aman kan? 1.000, terus ini saya ke bawah, sama dengan sum. Sumnya itu mulainya itu sel berapa? Mulainya kolom E, baris ke satu ya, sampai titik dua, baris range-nya E 1.000 ya. E 1.000 seperti ini. Tutup kurung, lalu enter. Maka jumlahnya segini. Begitu ya, teman-teman. Harusnya sangat simpel. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke formula yang lebih advance lagi? Ya nggak advance sih, masih dasar. Nanti Mbak siapa? Mbak Mutia kita mungkin 21 30 ya. Kita akan praktek. Dan ini itu nanti berbasis teks. Setelah ini masih berbasis angka, masih nggak paham yang sequence. Oke, yang sequence itu kayak gini. Kita generate urutan. Kalau kita manual kan gini ya, satu, dua. Kalian mau berapa nih? Mau 1.000. Oke, kita tadi pakai gini. Nah, ini digeser sampai 1.000. Susah nggak sih? Lama gitu ya, kayak gini, manual gitu. Nggak, ah, terlalu lama, nggak bagus. Ini kita delete. Sekarang kita bisa pakai apa namanya rumus, namanya adalah sequence. Sequence itu urutan. Nah, di sini sebenarnya ada pilihannya, ada apa namanya, ada berapa banyak yang mau di generate, ada 1.000. Secara default itu nanti akan ke bawah sebanyak 1.000. 1 sampai 1.000. Jadi E1 sampai ke bawah. Di-generate otomatis. Kalau eh, cuma 4 gimana, Mas? Ya nggak apa-apa. Sequence 4. Ini. Eh, bawahnya ada ininya. Nah, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kalau mau mengurutkan, yes, nulis angka. Kalau abjad, abjad ya. Kalau jarang ya abjad ya. Tapi kita coba dulu deh. Sama dengan sequence, abjad itu apa? Berarti batas, uh, bentar, kita harus cek dokumentasinya dulu ya. Sequence itu, rows-nya itu the numbers ya. Jadi nggak bisa nih. Dia itu informasinya angka. Dari ini dokumentasinya. Kalau mau lihat dokumentasi, ini ada namanya autocomplete. Diklik aja bagian bawah, lalu dibaca artinya apa. Will have satu kolom. Intinya ini angka. Tapi let's see, kita coba misalkan sampai berapa. Sampai E gitu ya. Nggak bisa, wes. Nggak bisa untuk abjad gitu. Ada lagi, aman ya. Oke, sekarang kita ke fungsi rata-rata ya. Rata-rata nggak perlu saya ini ya, ini matematika. Intinya mencari nilai rata-rata. Saya blok dulu seperti biasanya. Saya blok ini sama dengan average. Jadi kalau rata-rata itu nilai jumlahnya, itu kalau manual, nilai jumlahnya itu dibagi ada berapa data. Nah ini sekalian ya. Kalau kalian mau nyari ada berapa data, itu bisa pakai formula yang namanya adalah count. Nah di sini tuh kita bisa mengkombinasikan ini gini, operasi yang ada di dalam Excel ataupun spreadsheet itu ada operasi perkalian pakai bintang. Gini, misalkan 2 kali 3. Ada operasi pembagian, tinggal pakai per 5 misalkan. Ada operasi penjumlahan 2. Ada operasi pengurangan seperti itu. Dasar ya.
Nah, kalau pembagian berarti range atau sel C7 hasil jumlahnya ini dibagi dengan datanya ini ada berapa. Kalau kita lihat ya ada 5, Mas. Oke, clear. Tapi kalau kalian lihat ini nanti ada ribuan data, kalian apakah akan menghitung satu-satu? Tentu tidak. Susah. Maka kita pakai rumus mencari jumlah. Namanya adalah rumus count. Jadi count itu untuk mencari jumlah. Terus buka kurung, terus di drag aja nih. Mau pakai yang ini boleh, atau ini juga boleh. Seperti ini ya. Tutup kurung, enter. Ini kalau kita pakai dipecah di sini, count-nya itu ada berapa? Harusnya ada 5. Gitu. Nah, rata-ratanya kalau manual ya kayak gini. Tapi kalau mau otomatis, itu bisa pakai rumus yang namanya average. Mana nih average? Tuh, hilang lagi. Nah, ini tuh sama dengan average eh, C berapa ini? C2 manual boleh sampai sampai itu titik 2 C6. Atau kalau enggak ya di blok aja boleh. Oke, sama ya hasilnya. Baik, itu untuk rata-rata sama count sudah. Sekarang eh, yang umum lagi mencari nilai. Bentar, masih ada waktu 5 menit lagi. Ini dikasih apa tadi? Wah, apa namanya? Nilai maksimal ya, nilai maksimal. Nilai maksimal ini sama nilai minimal. Ini langsung aja, saya nggak perlu ini. Untuk rumusnya, untuk rumusnya kita pakai yang namanya sama dengan kalau mau nyari nilai maksimal itu max buka kurung, yang dicari itu datanya dari mana ke mana. Oke, dari sini ke sini. Tinggal di blok aja. Yang paling maksimal nilainya adalah 90. Terus yang minimal minimal adalah nilainya 75. Nah, fungsi ini untuk apa nih? Gitu ya. Ya untuk ini, untuk informasi. Untuk informasi kayak gimana? Nah, informasi kayak gini nih nanti hasil akhirnya. Dashboard tadi. Jadi untuk dashboard itu kayak gini. Kalian misalkan nyari siapa sih nilai terendahnya ada berapa sih gitu kan. Ya untuk kayak gini nanti hasil rumus-rumus seperti itu. Nilai minimal, 70, siapa nih? Gitu. Atau kayak kalau di Google Form tadi, ini di Google, ya ada average, ada mediannya kita belum cari, dah gitu sih. Ada nggak sih? Nanti ada kita di pertemuan berapa ya? Ada ada grafik grafik chartnya juga. Jadi seperti ini. Nah, nanti akan kita tahu nih soal apa nih yang paling salah gitu. Berarti itu yang nanti jadi evaluasi saya. Kalau saya sebagai administration officer gitu ya, uh, sebenarnya tugasnya cuma gini aja. Cuma akan jadi nilai lebih kalau kita bisa ngasih insight. Insight-nya apa nih? Oke, ternyata soal yang paling banyak salah itu soal apa yang paling banyak salah. Nah, ini pivot tabel misalkan. Oke, berarti nanti di pelatihan ini pivot tabel akan lebih fokus karena banyak yang salah. Nah, makanya Excel spreadsheet itu penting untuk pengambilan kebijakan. Oke, gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Aman ya, aman, aman. Kak, apakah ada shortcut untuk apa namanya
merge merge cell ya. Oke, ini menarik. Apakah sebenarnya short chart ini mau saya bahas detail itu besok sih, tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan hari ini kita langsung. Jadi short chart itu di dalam spreadsheet ya, uh, short chart spreadsheet itu ada buahnya. Kalian bisa cek apa namanya di support Google. Ini kan punyanya Google nih. Berarti informasi yang paling detail atau resmi itu ada di websitenya si Google sendiri. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat ada shortcut apa aja dan berdasarkan apa namanya OS juga. Kalau Mac itu agak berbeda gitu ya. Ada tombol gini. Kalau kalian pakai Windows, kalian ya kontrol apa gitu. Kalau pakai Chrome OS, waduh mana nih? Kalau Chrome OS ya seperti ini. Gitu. Itu shortcut itu untuk memudahkan kita dalam mengelola dokumen di sini. Gitu. Tadi sudah kita spill sedikit, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sekarang nanti akan sambil jalan kita naikkan penggunaan shortcut-shortcut ini. Kenapa nggak langsung di depan, Mas? Pelan-pelan gitu. Nah, untuk apa namanya merge gitu ya. Kalau teman-teman searching di sini, ini nggak ada ini ya. Bentar. Shortcut merge itu kalau kita cari di mana, kalian pakai Pak Windows ya, maka nggak ada ya. Saya juga biasanya pakai ini, pakai toolbar. Tapi bisa jadi ada yang, oh ada mas gitu. Makanya ini saya cari daripada nanti salah, ya kan nggak ada ya. Oke, terus kalau misalkan nggak ada, ya gimana mas? Sekarang kita pakai AI. Jadi kalau teman-teman semuanya gitu ya, biasakan sekarang kalau dulu tanya itu apa namanya? Aduh, ini lagi error sih AI-nya. Pakai chat GPT untuk kita mau tanya dan sebagainya, atau kalau nggak ya di internet aja. Apa namanya? Short chat merge cell in spreadsheet. Kalau dipakai behind, apa ini? Behind.com. Baru tahu, bentar. Behind.com. Apakah sama? Oke, kalau apa namanya nggak ada ya kalau Google Sheet ya. Tapi kalau di Excel ini ada ya, yakni kalian bisa pakai apa nih? Oh, belum pernah. Tapi ya ini informasi teman-teman yang pakai Excel ya nggak apa-apa, menyesuaikan. Tapi konsepnya mirip, ada Gemini Kak, sama kayak ChatGPT. Guys, jadi sebenarnya AI di dunia itu dia core-nya itu kayaknya ya, sepengetahuan saya, pakai ChatGPT. Nah, setelah itu produk-produk baru itu semuanya sebenarnya core-nya itu dia itu nembak API-nya atau sistemnya ChatGPT tapi bayar. Tapi nanti kita lihat mana guys merge. Hmm, nggak ada ya. Oke, coba sih behind shortcut shortcut apa tadi? Merge in spreadsheet. Mbak Mutia siap-siap ya habis ini ya. Kita akan ke teks 2 menit lagi. Oke, kalau di Excel atau Windows itu bisa pakai ALTH.
Excel, tapi kalau spreadsheet memang nggak ada sih. Kayaknya nggak ada. Baik, itu semoga menjawab. Ntar ada pertanyaan lagi nih. Eh, Kalau mengurutkan formula sequence urutan genap atau ganjil, oke, menarik. Bisa nih. Kalau pertanyaan dari Mbak Mas atau Mbak ini, Mas ya, Mas Saputra ya. Sequence itu kalau normal, itu kan kita 5 itu langsung 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, kita bisa ngakali menggunakan sama dengan sequence 5. Ini ada namanya kolom. Ada berapa kolom nih? Oh, ada kolomnya satu aja, Mas. Stepnya mulai dari berapa? Mulai dari 10. Terus stepnya ini mau ditambah berapa? Nah, ini core-nya. Jadi kalau mau genap, ya berarti ya 2 stepnya. Tapi kalau perjumlahannya itu cuma satu, ya diisi satu. Seperti ini. Ini di enter. Maka 10, 12, 14, 16, 18. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Kalau 1000 gimana, Mas? Ya nggak masalah. 1000 dimulai dari satu, sorry. Dimulai dari satu, ini apa tadi? 10 ini mulainya ya. Terus di set apa namanya ganjil misalkan. Berarti ya gini. Nah, 1, 3 gitu. Kalau genap berarti ya mulainya 0 gitu. Menjawab ya, Mas Fergiawan. Kak, kalau cari nilai-nilai min-max, datanya ribuan gimana? Oke, menarik. Kalau datanya ribuan gimana nih? Misalkan ini ada 1000 ya, sama dengan sequence 1000. Maka nilai maksimal ini, yang penting Mbak Amalia itu atau teman-teman itu cari nilai awalnya selnya di mana? Sorry, F1. Maka ini ya F1. Gini, terus sampai bawah itu F berapa nih? Kalau mau sampai ke bawah bisa pilih kontrol lalu arah bawah. Nah, F berapa? F1000. Oke, berarti F1000 ini F F1 sampai F1000. Gak usah diblok. Yang penting tahu apa lokasi selnya. Nah, seperti itu. Semoga bisa menjawab. Buka hurufnya belum kapital di spreadsheet, benerinnya gimana? Oke, hurufnya belum kapital. Oke, kalau mau kapital, bentar. Di format, pilih teks, tapi di sini itu nggak ada. Kalau di Google Docs ada. Kalau di Excel itu kayaknya nggak ada juga deh. Em, nggak ada menunya nih. Biasanya kalau ada itu pakai Google Docs. Bentar ya, kita ke Google Docs dulu. Produknya Google. Mirip yang ini kayak Microsoft Word. Nah, contohnya misalkan apa nih? As, salah. Duh, salah-salah. Halo ini ya. Ini mau dikapitalize, itu tinggal pilih format. Kalau di sini ada, lalu pilih teks, lalu pilih capitalization. Mau uppercase itu besar semua atau lowercase. Di uppercase. Nah, gini, itu. Tapi kalau enggak, apa bisa pakai formula ya, sama dengan upper aja. Tapi Pak, ini Mbak, apa namanya formula. Kalau ganti di sini nggak bisa kayaknya. Tapi kalau kita pakai formula upper, upper itu apa namanya membuat capitalize semuanya itu ya bisa aja. Cuma ya harus ada sumbernya dulu. Itu semoga menjawab ya. Pak siapa tadi tanya. Oke, sudah. Oke, baik. Hmm, tuh yang ini, bentar, bentar, bentar. Ini delete dulu. Ini juga di delete. Oke, nah
Bentar, kita lihat slide-nya. Ada yang kurang kah? Sudah, sudah, learn ya, learn belum. Di sini kita ke if. Untuk nyari learn itu panjang karakter ya. Sama dengan learn itu berapa karakter sih ini? Itu pakai rumus learn. Fungsinya untuk apa, Mas? Ya, banyak sih nanti untuk pengolahan teks. Misalkan ngambil inisialisasi dan sebagainya, itu nanti ada perhitungannya. Oke, ah Mbak Mutia, apakah ready? Diri mau share screen? Sama dengan, Kak, kalau belum pakai capital. Sama dengan proper. Sama dengan, oh ini, capitalize di awal ya. Kalau mau capitalize. Kak, spasi apa dihitung-dihitung? Ini contohnya AS, ABCD, spasi DEF. Spasi D, spasi E. Sama dengan, ya dihitung ya. 6 kan? 1, 2, 3, 4, spasi 5, 6. Thank you pertanyaannya, Mas. Baik, mirip left ALT, apakah ada shortcut? Oke, nggak bisa ya. Kalau di spreadsheet, ya kan, di spreadsheet ini nggak bisa ini kan, merge cell kan, nggak ada shortcutnya kan. Biasanya tombol nggak sih? Terus tahu ini ya, setahu saya ya. Tapi kalau kalian nemu, tolong kabari guys. Saya juga nih menyesuaikan. Baik, eh mana tadi? Langsung, Mbak Mutia, dirimu bisa open mic? Emailmu apa? Eh, bisa kirim email, Mbak? Mbak ini, Udah, Mbak. udah di WA. Oh, di WA. Wait, 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 wait. Oh iya, maaf. Bentar ya. Gantian ya. Yes. Kita nanti besok ini ya. Besok, besok, besok gantian nih. Supaya apa? Ya, supaya gantian aja. Nanti kita random lagi. Baik, Mbak, Mbak Mutia bisa ini share screen sambil buka sheet-nya tadi. Tak invite jadi kolaborator ya. Jadi editor. Ada yang mau ditanyakan sambil nunggu? Kita ada waktu 23 menit dan masih banyak, tapi besok sedikit kok materinya. Harusnya nanti bisa dilanjutkan besok untuk HLOOKUP, VLOOKUP, match, dan sebagainya. Setelah itu kita ke pivot, terus sama ke grafik. Nanti yang core-nya, pelatihan ini core-nya itu ada di grafik sebenarnya intinya. Tapi untuk arah ke sana, itu kita perlu apa namanya, perlu memperdalam rumus-rumus yang ada gitu. Eh, Gimana Mbak Mutia, bisa share screen? Oke, silakan. Oh, ini ya harus izin dulu ya. Oke, oke, sudah dijadikan co-host tuh. Aman? Atau masih ada kendala? Hmm. Oke. Mbak, Mbak siapa namanya? Mbak Iwan.
share request di besok itu fitur notes di Zoom itu bisa diaktifkan nggak? Ini kayaknya kok Itu nggak ada. kayaknya udah aktif. Oh, iya Mas, udah Ya aktif. kan? Nggak ada kan? Nggak aktif kan? Oke. Oke. eh, Baik teman-teman. Sekarang cek cek ya. Hari ini, sekarang kita akan belajar mengenai, bentar-bentar. Ini saya ganti dulu namanya biar proper. Eh, 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 eh. Nah, sekarang, sorry. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya adalah if atau kondisi gitu ya. Jadi, eh, Mbak Mutia bisa kasih ini di kolom D1 itu dikasih D1 dikasih tulisan predikat. Terus di bold dikasih warna juga. Kenapa Mas dikasih warnanya? Biar enak aja dipandang. Ditengahkan juga. Oke, warnanya dulu. Warnanya ada di situ tuh. Di sampingnya Yang kanan. Nah, itu dia fill color. Pilih yang kuning tapi yang soft kanannya. Sudah apa oh, lah. Nggak apa-apa. Oke, iya. sekarang ke kolom D, ke sel D2. Nah, di sel D2 ini, sekarang kita akan belajar yang namanya if. Kasusnya adalah gini. Tolong Mas, tolong Mbak Mutia, buatkan predikat Mbak Salsa ini IPK-nya dapat A, B, C, D, atau E. Nah, ketentuannya adalah, kita ke ketentuan pertama dulu nih. Ketentuan pertama adalah, jika nilainya itu lebih dari 80, dia itu dapat A, gitu ya. Maka yang muncul harusnya A. Nah, sekarang gimana cara ngasih rumus gitu? Itu namanya rumus kondisi. Maka yang dilakukan adalah sama dengan if kapital aja, if F-nya besar, terus buka kurung, logika expression. Jadi uh, operasi logika itu ada sama, bentar, nanti nanti dulu. Uh, ada yang ini ya. Operasi logika, bentar. Itu ada apa aja nih? Ada Masya Allah. Kak Tia, makasih teleponnya. Padahal aduh Kak. imut dulu nggak apa-apa. Oke, ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan. Ada 5 ya. Eh, setelah itu apakah, ya 5 sih operasi operasi logika itu. Operasi kondisi itu namanya. Operasi logika nanti ada dan sama atau. Pusing nggak ya? Semoga enggak. Kita coba satu-satu. Maka operasi kondisinya if, ini kondisinya apa nih? Kondisi benarnya apa? Oh, kondisi benarnya adalah, lalu pilih ketikan C2. Jadi sel C2 skor 80 itu kan C2. Ketikan C2 Mbak Mutia. Nah, itu lebih dari lebih dari itu ini, lebih dari itu ini, atasnya titik. Nah, lebih dari sama dengan, berapa tadi? 80. Nah, ini namanya operasi, kondisinya apa? Logika ekspresinya. Terus kalau ini benar mau ngapain, Mas? Nah, ini dipisahkan dengan koma. Koma, kalau benar predikatnya adalah A, petik 2. Karena ini tulisan itu pakai, ditambahkan petik. Kalau cuma angka bisa langsung, tapi kalau tulisan atau teks itu pakai petik 2 atau petik 2. Nah, huruf A ditutup petik 2 lagi. Nah, ini kondisi benar.
ya kan? Terus kondisi salahnya apa nih? Kalau nilainya di bawah 80 apa nih? Oke, di sini kita kasih apa ya? Koma, dikasih nilai apa nih? Misalkan E gitu. Petik 2. Jadi, oke, petik 2 E, terus tutup kurung. Enter. Oke, jadi ini rumus if namanya. Sekarang Mbak Mutia coba ganti 80-nya jadi 90. Yang C2 itu. Nilainya. Nilai di C2 yang 80. Bukan, yang ini Mbak. Yang ke, bukan, kirinya, nilainya. Nilai aslinya. Yang itu tetap. Yang ini tetap. Nah, yang lana itu dia. Itu diganti 90. Maka tetap ya A. Sekarang ganti 50 Mbak. Harusnya ini E 50. Nah, gitu. Ini rumus if. Sekarang ke rumusnya lagi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Aman ya? Oke, selanjutnya ntar ada pertanyaan ke. Oke, sekarang kita kasih ini apa namanya? Namanya if bersarang. Ada if di dalam if gitu. Kasusnya kayak gimana, Mas? Kasusnya gini, Mbak Mutia, ini itu selain lebih dari 80, ada yang dapat B. Dapat B itu berapa? Di atas 70 itu B. Berarti kita perlu menambahkan kondisi lagi. Nambahkan kondisinya di mana? Nambahkan kondisinya adalah ya jika salah. Jika ternyata itu di bawah 80, berarti yang E itu, Mbak, yang apa petik 2E itu di delete, yang petik 2 nah itu di delete. Nah, sekarang tambahkan if lagi. Jadi jika ternyata itu kurang dari 80 ya, karena kan false ya. Jadi kalau kondisinya false, itu kita kasih if lagi. Tulis if lagi. Nah, di situ oh, di sebelum. Nah, if jika buka kurung lagi, jika yang kedua ini sel C2 itu lebih dari sama dengan 70, maka koma nilainya dapat apa nih? B gitu ya. Nah, terus kalau salah, Mas. Kalau masih salah, tambahkan lagi. Ada predikat C, koma, tambah if lagi. Jadi if-nya itu bersarangnya itu di true-nya atau di false-nya, tergantung kalian. Tapi caranya bersarang itu ya di sini gitu. If lebih dari sama dengan 60, koma itu dapat apa C ya, dapat C. Terus koma lagi, tambahkan satu lagi if kalau buka kurung C2 lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan berapa kan? Lebih dari sama dengan 50. Lebih dari sama dengan 50 itu petik 2 dapat D. Terus tutup kurung.
Oke, ya, udah. Enggak. Fals belum. Selain itu, dapat koma terakhir itu dapat, enggak usah terakhir itu paling akhir apa nih kalau kan di semua kondisi itu atau pasti dikurang 50 itu dapat petik 2 nih. Nah, sekarang kita tutup satu if pertama sudah ditutup, if yang itu 260 ditutup, tambahkan huruf satu lagi di paling akhir, paling akhir yang di itu no, bukan dana tapi di paling akhirnya. Nah di situ tambahkan tutup satu. Nah satu lagi ada 4. Nah enter. Ya sekarang tarik rumus itu ke bawah. Nah sekarang coba diganti nilai misalkan di bawah 50 itu Pak. 30, 90 ganti 30. Nah, dapat ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Baik, aku rasa itu aja sih. Thank you Mbak Mutia. Sebelum di stop share dari kalian ada yang mau ditanyakan penggunaan if ini? If, oke. Oke ya. Karena waktunya sudah mepet, stop share dulu Mbak Mutia. Seperti inikah Pak rumusnya? Oke, dirimu pakai titik koma ya, nggak masalah. Yes, correct, Mas Irfan. Baik, masih ada waktu 21.51. Jadi kasusnya gini, karena ini materinya belum selesai, tapi tetap ada SOP yang harus dijalankan. Ini kan materinya belum selesai nih, ya kan? Masih ada indeks, HLOOKUP, VLOOKUP. Ini akan saya kasih left right juga belum besok. Tapi hari ini tetap dikasih ini, dikasih apa namanya, Mbak siapa namanya, Mbak Mbak Iwan. Menurut Mbak Iwan enaknya karena ini materinya belum selesai, kuisnya tetap dikasih atau ini enaknya besok. Kalau boleh nggak ya besok gitu di tengah-tengah gitu ketika sudah selesai? Gak apa-apa sih, Mas. Nggak apa-apa ya. Jadi hari ini untuk kuisnya akan saya pending ke besok. Jadi nanti setengah jam saya akan bahas semua ini. Setelah itu nanti ada 5 menit apa namanya untuk sesi menjawab soal kuis. Lalu ke materi kedua. Materi kedua ini agak simple kok nggak terlalu banyak. Gitu ya teman-teman. Dari sini kita masih ada waktu 8 menit. Kita kasih untuk kalau saya pemisahnya pakai titik koma. Oke, pakai titik koma nggak apa-apa ya pemisahnya. Ini berlaku, bentar ada pertanyaan ternyata. Untuk if bertingkat itu sudah ya. Ini berlaku nggak kalau nilainya A plus? Ya tergantung. Kalau kita ngasihnya tadi itu apa namanya, uh, di sini itu mau dikasih predikat A plus juga boleh, nggak masalah. Tinggal ini misalkan ya ditambah nih di atasnya nih. If ternyata C2 itu lebih dari sama dengan 90, itu ternyata pemisah ini itu tergantung dari masing-masing ini ya proses ya. Ada yang titik koma, ada yang koma, menyesuaikan aja. Kalau di sini kebetulan koma. Kalau di kalian pakai titik koma, ya titik koma pemisahnya. If C90 maka A plus gini boleh koma terus terus ditutup satu lagi di sini. Apa yang salah?
Bentar, 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 bentar. Ayolah, kelebihan satu lagi. Nah, ini misalkan 95 itu A plus. Jadi tergantung kondisinya aja. Mau seperti apa. Oke ya, sudah clear semuanya. Bentar, kita cek dulu. Sum sudah, bridge sudah, count sudah, run sudah. Ron ini mungkin masih ada waktu 5 menit. Ini besok aja lah. Sudah cukup ya. Kayaknya ini. Besok kita akan membahas mengenai Ron, terus mengenai count. Ini berkaitan dengan string ya. Besok kita akan latihan ngambil string. Nah, besok siapa nih? Kita undi sekarang besok aja lah diundi. Gantian ya. Mas, Oh, ini ada pertanyaan dari Irfan Ramadan di grup WA. Karena dia oh, ngirim gambar. Iya. waduh. Oke, oke, oke. Saya cek WA dulu, guys. Bentar ya. Cek WA dulu. Wait, 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 wait. Oke. Mas Irfan mau share screen kah? Mas Irfan, there is a problem. Oh, nggak bisa share screen ya. Bentar, bentar, bentar. Security-nya tak aktifkan dulu. Oh, sudah bisa kok. Oh, sudah. Oke, oke. Sip. Oke, guys. Sip. Hmm, oke, oke, oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Masih ada waktu 4 menit. Kita mau ngobrol apa nih 4 menit nih? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi buat Mas Rizky. Yes. Hmm. Dan saya juga mengingatkan buat teman-teman buat absen ya teman-teman ya. Jangan lupa buat absen. Itu. Oke, kalau nggak ada, teman-teman nanti pelajari kuisnya besok di tengah-tengah. Ada dua, nanti slide kuis akan saya kasih besok ya, kuis pertama ya. Terus untuk slide kedua, nanti ini, apa namanya, besok juga tak kirimkan. Terus udah itu aja. Untuk tugas final project, teman-teman nanti saya akan kasih mungkin di hari Jumat, itu tak kasih eh, apa namanya, semacam datanya. Jadi, oh itu ada pertanyaan tuh Mbak ini, Mbak, terkait dengan absensi tuh di Zoom Zoom. Oke, masih ada waktu 3 menit. Aman, kita akan nunggu sampai jam 10. Mas, Wah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Amelia Nurfadila di chatbox Zoom. oh, Ya. ganti-ganti gimana tuh? Mbak Amalia, Kak, kenapa rumusnya kalau ditambah tutup kurung harus di belakang ya? Oke, gini. Ceritanya adalah karena uh, if ini kan nutup kurungnya di sini nih. Ini satu paket nih, ya kan? Satu paket. Nah, ini kan koma nih. Ini koma satu paket ya. Maka ini nutupnya ya di belakang. Ini satu paket, ya kan? Nah, ini kan B, koma, tutupnya di belakang juga. Ini satu paket. Terus yang if ini sama nih, nutupnya di belakang satu paket.
Nah, ini satu paket else-nya ya. Maka yang salah ke sini. Ini tutupnya ya, dibilang. Jadi di belakang semua nih. Itu ceritanya. Mas ini. Mas siapa ya? Mbak Amalia. Kalau mau mindahin workbook dari Excel ke spreadsheet, gimana biar memudahkan kerja kalau dalam keadaan offline? Oke, kalau mau mindahin, pilih file, lalu pilih download sebagai Excel. Nanti itu bisa. Nanti tinggal dibuka aja di ini. Terus kalau misalkan mau dari offline, dari offline ke online, ya tinggal di-upload aja file new, file upload, file Excel-nya tadi yang itu apa gitu, terus dibuka di sini. Gitu, menjawab Mas Arifudin. Mana ya? Oke. Baik, kayaknya ini sudah. Jangan lupa absensi di itu. Kasihan tuh Mbak Iwana. Baik, Mbak Iwan, silakan saya kembalikan ke Mbak Iwan. Saya sudah selesai. Thank you guys. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Iwan. Baik, Mas Rizky, terima kasih materinya buat sesi pertama ini. Eh, Mungkin aku mengingatkan teman-teman lagi buat link absensi. Dan jangan lupa teman-teman, seperti yang udah aku jelaskan di awal, bahwa kita diharuskan untuk membuat story Instagram seperti itu. Nah, nanti jangan lupa untuk tag talenthub.ind sekalian. Mungkin bisa Mas ya, tag Altera. Iya. Ya, eh Instagramnya apa Mas? Altera? nama Altera Academy. Altera titik Academy. Ya, gitu teman-teman. Altera titik akademi altera.academy gitu. Oke, mungkin jaga kesehatannya teman-teman. Kita berjumpa lagi besok dan selamat malam. Malam. Malam, terima kasih Malam, Pak terima kasih atas Kak. bimbingannya malam ini. Malam, terima kasih Mbak Iwa. Terima kasih, Pak. Kak. Terima kasih Mbak Iwa.